Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 4. Kali ini saya akan merisam sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Anita Kamila sebagai dosen pembina saya. Saya akan merisam mengenai asas-asas hukum yang ada di dalam hukum perikatan. Nah, seperti yang kita ketahui, asas-asas hukum itu adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum. Kemudian menurut Sacipto Raharjo, beliau mengartikan bahwa hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum bersangkutan dengan basic truth. Nah, di sini dengan demikian, asas hukum itu menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukuman dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali mengenai asas-asas hukum yang ada di dalam perjanjian, yaitu ada asas konsensualisme, ada asas kepribadian perjanjian, ada asas kebebasan berkontrak, asas etikat baik, dan asas fakta sanserpanda. Saya akan menjelaskan atau sedikit saja dari asas-asas tersebut. Yang pertama, asas konsensualisme ini di dalam buku KUH Perdata, menurut ketentuan hukum yang menjadi landasan asas konsensualisme ini ada di pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Nah, di sini dijelaskan ada 4 syarat yang untuk dilakukannya sebuah perjanjian. Yang pertama adalah mereka yang sepakat, kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Tentunya yang halal ini yang dimaksud adalah yang tidak dilarang oleh undang-undang, bukan perbuatan terlarang. Kemudian ada asas kepribadian perjanjian. Di sini tertuang di dalam pasal 1340 KUH Perdata. Maka suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di sini ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini sebagaimana disimpulkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata tadi yang telah saya sebutkan, jadi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di sini ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini atau bahasa Belandanya dikenal dengan together trouw. Nah, di sini mempunyai arti sangat penting sekali sebagaimana disebutkan oleh Subekti bahwa itikat baik itu adalah suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Kemudian di sini ada asas fakta sanserpanda sebagaimana perjanjian yang sangat mendasar yang berasal dari aturan lama dalam hukum Romawi atau Latin, kemudian menjadi acuan bahwa setiap perjanjian itu harus secara sungguh-sungguh ditepati. Nah, itu dia asas yang kelima yang dikenal di dalam asas-asas perjanjian. Kemudian saya akan menambahkan beberapa asas lagi. Saya akan mencoba menjelaskan dari mulai asas persamaan hukum. Asas kepercayaan yang pertama. Asas kepercayaan mengandung kepercayaan berarti bahwa setiap orang ini akan mengadakan perjanjian memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka. Kemudian di sini tentu saja prestasinya bukan yang berkaitan dengan berkaitan dengan bidang akademik, tetapi prestasi itu adalah
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara mereka yang membuat perjanjian. Kemudian di sini ada asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum ini mengandung makna berarti mengadakan perjanjian itu mempunyai kedudukan, di mana kedudukan itu adalah hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Kemudian di sini ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kemudian kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi. Kemudian debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Kemudian di sini ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini mengandung kepastian hukum. Jadi kepastian ini terungkap dari kekuatan yang mengikatnya perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di sini ada asas moralitas. Tentu saja asas moralitas ini tidak hanya diperlukan di dalam asas perjanjian atau perikatan, tetapi asas moralitas ini diperlukan bagi setiap kita akan membuat suatu peraturan atau undang-undang. Jadi asas moralitas ini berlaku untuk setiap aturan. Kemudian di sini ada asas kepatutan. Asas kepatutan ini tertuang di dalam pasal 1339 KUH Perdata yang mana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian dan harus dilakukan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Kemudian di sini ada asas kebiasaan. Asas kebiasaan ini sebagai perjanjian, suatu perjanjian yang hanya mengikat untuk yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal ini menurut kebiasaan yang lazim, yang diikuti oleh masyarakat, yang berkembang di dalam masyarakat, dan yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Kemudian di sini ada asas perlindungan. Jadi, asas perlindungan ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur itu harus dilindungi oleh hukum. Kemudian di sini yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini adalah berada di dalam posisi yang paling lemah. Nah, saya akan sedikit lagi bercerita mengenai asas perlindungan. Asas perlindungan ini menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam perjanjian dan membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan di dalam hukum sehari-hari. Kemudian dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas ini merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat kontrak atau perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan ini dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak bagi mereka yang membuatnya. Baik, itu kiranya risam perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anita Kamila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.